Ya. Materi kita adalah sebentar teman-teman, belum terbuka itunya. Saya buka dulu. Bentar ya, tentang yang namanya Greibach normal form. Oke, saya share screen sekarang pertemuan 15. Baik, Pak. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ya, Pak. Bentuk normal Greibach. Ada yang bilangnya gribah gitu ya. Ada yang bilangnya ngegibah gitu ya. Macam. Nah, kita lihat kita akan mampu mempelajari normal Greibach. Kata-katanya adalah, saya hapus saja, tidak perlu yang ini. Membingungkan. Di dalam bentuk normal Greibach, kita membatasi posisi munculnya terminal-terminal dan variabel, teman-teman. Yang jelas, di awal dari variabel yang di kanan atau hasil produksinya harus memunculkan satu terminal di depan, teman-teman. Ya. Suatu tata bahasa bebas konteks CFG, sebentar ada yang masuk. Nah, nanti kita akan kenal langsung saja di GNF ya, di Greibach normal form. Selanjutnya kita sebut sebagai GNF. Oke, yang berikutnya adalah tata bahasa ini, teman-teman, ya. Suatu bahasa bebas konteks, ya, konteks free grammar CFG dalam bentuk normal Greibach ini bila hasil produksinya, sekali lagi, bila hasil produksi berarti di sebelah kanan tanda panah, ya, atau lambangnya beta. Apabila hasil produksi atau ruas kanannya diawali satu simbol terminal, artinya wajib, teman-teman, ya, wajib memunculkan satu simbol terminal. Dan setelah terminal itu boleh diikuti rangkaian simbol variabel yang lain. Contohnya ini, teman-teman, ya, sekali lagi saya buat merah, hasil produksi ruas kanan ya diawali dengan satu simbol terminal A, S menghasilkan terminal A, dan S menghasilkan terminal A, lalu variabel A, variabel B, ya, S ini menghasilkan dua produksi. Lalu A menghasilkan terminal A dan variabel B, B menghasilkan terminal C dan S. Berarti kalau kita lihat tiga aturan atau tiga baris produksi ini atau empat aturannya, akan terlihat sama semuanya menghasilkan satu terminal di depan, teman-teman. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan produksi GNF. Harus ada simbol terminal di depannya. Oke, kita lanjut aja. Tata bahasa GNF ini akan berlaku atau apabila kita asumsikan sudah dalam bentuk Chomsky normal form, teman-teman ya. Chomsky itu kalau kalian lihat di materi kemarin atau kalian buka video Chomsky-nya, maka CNF itu ada 3 syarat, teman-teman ya. Nanti akan saya ulas kembali. Nah, harus seperti ini, teman-teman, dikatakan GNF itu. A misalnya menghasilkan terminal A dan diikuti oleh alfa berikutnya. Artinya A ini simbol terminal, wajib hukumnya, teman-teman. Ya, tunggal. Ya, di mana nanti yang alfa ini adalah rangkaian simbol-simbol variabel. Simbol variabel jangan lupa selalu diawali atau selalu bersimbol dengan huruf kapital, ya. Jadi yang jelas A-nya yang di depan ini harus terminal dulu. Hanya satu terminal. Saya lanjut lagi. Ntar ada yang masuk. Ya. Nah, kita lihat, teman-teman. Nah, tata bahasa bebas konteks sudah dalam bentuk normal Chomsky. Artinya syarat ini harus terpenuhi dulu, teman-teman. Ya. Normal Chomsky itu ada 3. Kalau kalian lihat ya, dia tidak boleh epsilon, tidak ada boleh epsilon, lalu tidak ada apa lagi? Produksi useless dan unit produksi, ya, harus diingat. Dan memenuhi syarat untuk diubah ke bentuk normal Greibach. Contoh ini ada simbol awal adalah S, teman-teman ya, simbol awal selalu diawali dengan S, start here. Contohnya S menghasilkan variabel C dan variabel A. Aturan produksi yang pertama. Aturan produksi yang kedua,
variabel A menghasilkan terminal A dan variabel A menghasilkan terminal D. Berarti A ini menghasilkan dua produksi ya teman-teman ya. Ingat ada garis vertikal. Lalu variabel B menghasilkan terminal B. C menghasilkan variabel D dan D. D menghasilkan variabel A dan B. Oke teman-teman ya. Kalau dilihat yang dikatakan tadi di sini, tata bahasa produksi GNF, Gribat Normal Form, yang merah ini mengatakan produksi atau ruas kanannya diawali dengan satu simbol terminal. Oke, sekali lagi, diawali satu simbol terminal. Tetapi lihat teman-teman di sini, ada nggak yang belum GNF di sini? Yang mana? Produksi yang mana saja? Ada nggak? GNF katanya akan menghasilkan minimal satu terminal atau satu terminal dan boleh diikuti oleh variabel yang lain. Harus menghasilkan terminal dulu. Dari sini mana yang tidak menghasilkan terminal, teman-teman? Come on. Yang A sama B, Pak. A sama B mana terminal, Bos? Oh ya. A sama B. S, S, C sama D kalau yang terminal mah. Oke, S, C sama D ya. Oke, good. Berarti S tidak menghasilkan terminal, teman-teman. S menghasilkan CA. CA ini variabel. Berarti ini tidak GNF. Yang AB gimana? AB sudah GNF. Kenapa? Dia menghasilkan terminal. Ya. Nah, lalu yang C bagaimana? C juga tidak. Dia menghasilkan variabel D dan D. Dia menghasilkan A dan B. Oke, kita sudah tahu bahwa ada 3 aturan produksi yang tidak GNF di sini, teman-teman. Tapi langkah pertama adalah dengan cara kita melihat ini dulu, teman-teman. Ya. Nah, pada saat kita akan merubah itu, syaratnya tadi yang saya katakan harus dalam bentuk normal Chomsky, ya. Saya bilang ada menghilangkan produksi useless dan seterusnya, lalu tidak bersifat rekursif kiri. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Tidak menghasilkan epsilon. Yang rekursif kiri itu seperti apa? Misalnya S menghasilkan SA, ya. Nah, itu rekursif kiri. S-nya menghasilkan S lagi gitu, atau A menghasilkan A, variabel A gitu. Nah, sekarang kita lihat ini contoh tadi, ya. Maka langkah pertama yang harus kita akan bentuk adalah ini, teman-teman. Langkah pertama, urutkan simbolnya katanya. Simbol yang mana yang harus diurutkan? Yang ini, teman-teman. S, A, B, C, D ini, ya. Ini yang harus diurutkan. Nah, ini yang huruf di depannya, di alfanya, posisi alfa itu di sebelah kiri, ya. Nah, ini. Sekarang kita lihat apakah urutan baris produksi ini sudah alfabetis atau belum. Setiap aturan produksi itu harus diawali dengan huruf S, teman-teman. Ya, harus diawali dengan S, lalu diikuti. Di sini dilihat di GNF baris produksi yang di bawahnya harus tersusun alfabetis, berarti dari A sampai dengan Z. Itu satu ya. Nah, berarti ABCD sudah tersusun, teman-teman ya. Ya, Pak, udah. Nah, dilihat lagi, maka posisi seperti ini, teman-teman, harus menentukan bahwa S itu harus lebih kecil dari A lebih kecil daripada B lebih kecil daripada C, dan C lebih kecil daripada D. Artinya, yang paling kecil urutannya adalah yang S. Baru diikuti A, B, C, D, gitu ya. Ini yang harus pertama kali diperhatikan dulu. Setelah itu apa? Langkah keduanya. Nah, langkah kedua, periksa aturan produksi yang simbol pertama, ya. Yang simbol pertama tuh ini, teman-teman ya. Simbol pertama, ada yang masuk lagi nih. Jam, ya. Oke. Nah, dikatakan simbol pertama pada ruas kanan, yang mana? Yang ini, teman-teman. Yang C, A, B, D, A ini, ya, simbol pertama. Nah, yang diperiksa apanya, teman-teman? Apakah ini sudah tersusun urut alfabetis atau belum baris prosedur ini? Contohnya gini, SCA ini
adalah baris produksi di mana dia sudah memenuhi aturan urutannya, teman-teman ya. Kenapa sudah memenuhi? Karena S itu menghasilkan C, di mana C itu kan lebih tinggi daripada S ya, S, A, B, C. Pokoknya posisi yang di sini, di kiri ini harus lebih kecil dibanding posisi huruf pertama yang di kanan. Kalau S menghasilkan CA, berarti di sini sudah sesuai aturan. Karena S itu lebih kecil daripada C. Lalu yang A, yang B, teman-teman, ya, ini tidak perlu kita periksa. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi aturan daripada GNF. Tadi kan dijawab ya, yang tidak memenuhi aturan itu adalah S, C, D. Berarti ini tidak usah kita periksa, teman-teman. Kita abaikan. Lalu kita periksa yang C sekarang. C menghasilkan variabel D dan D. Nah, ini tadi tidak memenuhi aturan GNF, maka kita lihat lagi aturannya sudah berlaku atau belum. C menghasilkan D. Maka lihat, C sudah memenuhi kriteria. Kenapa? C ini lebih kecil daripada D yang ini, teman-teman. Ya, huruf pertamanya yang diambil sebelah kanan. Lalu, kita lihat yang D menghasilkan AB. D menghasilkan AB, kita lihat. Kita bandingkan antara D dengan A, teman-teman. Apakah ini sudah sesuai urutan atau tidak? Sudah memenuhi belum atau tidak, teman-teman? Lebih kecil mana, D atau A? Ini aturannya, teman-teman. S, A, B, C, D. Di mana semakin kiri makin kecil? Yang D lebih kecil. D lebih kecil. Yang ini yang saya tulis yang warna merah ini, D lebih besar, menghasilkan AB. Ini tidak memenuhi syarat, teman-teman. Kenapa? Karena lebih besar. A-nya lebih kecil, ya. Seharusnya yang di kanan ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Ini kalau kita lihat kan S, A, B, C, D. Semakin ke atas semakin kecil. Sedangkan D itu menghasilkan yang kecil. Nah, ini A. Jadi ini tidak memenuhi syarat, teman-teman. Tapi kalau misalnya A menghasilkan DB, oke, is oke, ya. Karena di sini A, di sini D. Tapi kalau ini D, ini A, maka ini tidak memenuhi syarat. Karena D lebih besar daripada A, teman-teman. Karena D lebih besar daripada A, hanya ini yang tidak memenuhi syarat, teman-teman ya. Memenuhi syarat aturan. Ya. Fahmi Akbar. Suara apaan tuh? Nah, ya. Kita lihat, teman-teman. Nah, ini yang DAB ini tidak sesuai urutannya. Maka ini kita harus substitusi. Ya, caranya seperti apa? Kita masuk langkah ketiga, teman-teman. Sampai sini dulu, teman-teman. Masih aman tidak? Masih, aman, Pak. Pak. Aman ya. Oke. Langkah yang ketiga, teman-teman, saya copy dulu yang ini. Ya. Saya tahu. Ini awalnya, teman-teman. Ini ya awalnya ya. Tadi yang tidak sesuai urutan adalah DAB. Maka kita harus turunkan, teman-teman ya. Kita caranya dengan substitusi. D menghasilkan AB yang ini. Kita turunkan. A ini, lihat yang warna merah saya buat, A ini langsung diturunkan atau disubstitusi dengan yang mana? Kita lihat. Maka kita buat D menghasilkan AB. AB ini dari mana, teman-teman? AB ini adalah dari sini. Bentar, ada yang masuk lagi kayaknya. Oke, udah. Ya, D menghasilkan dua produksi, asalnya satu, ya kan? D asalnya menghasilkan satu produksi, hanya D menghasilkan AB. Tapi kenapa pada saat diturunkan menjadi dua? Hasil produksinya AB dan DB. Dapatnya dari mana, teman-teman? Dari sini. Ya. Di sini, teman-teman. Lihat, ya awalnya kan ini. Maka si DAB ini harus disubstitusi. Caranya gimana? Ingat saja, teman-teman, prinsipnya kalau untuk menghasilkan GNF, maka kondisi awal di sini, variabel awal sudah harus terminal. Ya, prinsipnya seperti itu yang harus diingat.
Maka si A ini turunannya apa? A menghasilkan dua produksi, A kecil terminal A, D kecil atau terminal D. Ya, dia menghasilkan dua. Maka ini juga menjadi dua teman-teman turunannya. A ini menurunkan A kecil dari mana? Ya dari sini teman-teman, A yang ini. Ya, A yang ini. Sekarang A ini disandingkan dengan B, karena B kan tidak usah dirubah, maka A, B. Menghasilkan D, B. D ini dari mana? Turunan dari A, yang kedua ini. Ya, menjadi DB. B-nya masih tetap ada teman-teman ya. Maka si D, produksi D menghasilkan variabel A dan B itu menjadi sebuah produksi baru yang baru menjadi D menghasilkan A, terminal A dan B, atau D menghasilkan terminal D atau B. Sampai sini teman-teman, paham tidak? Itu dulu. Pada prinsipnya, si variabel A yang paling depan itu harus berubah menjadi terminal. Dengan cara apa? Substitusi. Sampai sini teman-teman, masih aman atau tidak? Aman, Pak. Aman, Pak. Setelah ini kita substitusi, karena hanya satu teman-temannya, yang ini saja kan yang harus disubstitusi. Kenapa? Karena sesuai urutannya tidak sesuai. Ya, maka sudah selesai tahap substitusi. Maka langkah keempat, kita harus semua produksi sudah memenuhi ketentuan ukuran variabel. Kita lakukan substitusi mundur pada aturan produksi yang belum dalam bentuk normal Gray batch. Ya. Tadi mana yang bentuk dalam bentuk ini? Ini belum, yang C tidak, yang S tidak. Maka yang S dan C harus kita rubah ke GNF. Ya. B kan sudah, A sudah, C sudah. Ya. Dengan cara apa tadi substitusi yang ini? Karena dia prioritasnya pertama kita rubah, kita substitusi karena dia tidak sesuai urutannya teman-teman. Maka kita rubah dulu seperti ini. Maka langkah keempat, kita lihat kenapa ambil C dulu, supaya C ini bisa menurunkan di S nanti teman-teman ya. Maka saya ambil C menghasilkan DD. Ini karena dia masih variabel harusnya terminal di sini. Maka C menghasilkan DD itu adalah menjadi turunannya atau produksinya C menghasilkan AB. Ya. AB ini dari mana teman-teman? Dari sini. Ya. AB ini dari mana? Dari sini. Ingat sekali lagi prinsipnya, hanya huruf pertama yang harus dijadikan menjadi sebuah terminal, teman-teman. Makanya muncul AB ini. D ini kita sudah dapat turunannya atau produksinya dari yang mana? Dari sini teman-teman. Ya. Ini AB ini. Ya. D yang pertama kita rubah dari mana? Dari sini ambilnya D AB yang ini menjadi ABD. Ya. D-nya dari mana? Dari sini. Masih tetap. Ingat konsep yang ini tadi ya. D yang pertama kita rubah menjadi AB, kita substitusi dengan AB. AB dapat dari mana? Dari sini. Lalu karena si C ini ya, oke, si D ini menghasilkan dua produksi teman-teman ya, dua produksi AB dan DB, maka D ini juga menjadi dua. Artinya si C ini akan menghasilkan dua produksi lagi. DB ini dari mana gitu ya? DB ini dari ini teman-teman. DB ini diturunkan dari mana? Dari D yang biru ini masih tetap yang biru nih teman-teman ya. D ini sekarang ngambil yang mana? Yang ini. Yang biru sudah kepake di sini. Sekarang D yang ini karena menghasilkan dua produksi, ambil dari sini yang kuning. Maka DB-nya turun ke sini. D yang ini dari mana? Dari sini juga masih tetap. Sampai sini dulu teman-teman. Masih clear atau bingung? Masih aman, Pak, saya mah. Aman ya? Yang menjawab kamu ya, berarti yang aman hanya kamu ya. Aman, Pak. Oke, nah yang berikutnya karena C sudah lihat teman-teman, prinsipnya si GNF ini depannya harus terminal. C sudah asalnya DD menjadi A, depannya terminal dan terminalnya D. Aman ya? Berarti sekarang kita merubah yang S teman-teman. Tadi kita sepakat ini tidak GNF. Maka S yang asalnya CA menjadi S. Nah, ABD ini dapat dari mana?
Ya, ABD ini dapatnya dari sini teman-teman. Oke, ini udah. Nah ini C ini perubahan dari sini. Ya, C ini diturunkan karena dia masih variabel. Maka C ini kita turunkan menjadi ABD. ABD ini dapat dari mana? Dari sini teman-teman, atas ini. Ya, kan ada C-nya nih. C sudah berubah menjadi ABD. Oke, dirubah. Asalnya CA menjadi ABDA. A yang ini dari mana? Tetap dari sini. Ya, S harus menurunkan 2 produksi. Kenapa? Karena C ini menghasilkan 2 produksi. Sama seperti tadi teman-teman, dia menghasilkan 2 produksi, berarti C-nya menghasilkan 2 produksi. Oke, karena C-nya menghasilkan 2 produksi, maka yang C kedua, yang ini, teman-teman ya. Nah ini. Ini masih tetap, dari yang mana dia? Dari yang C ini nih, DBD ini. Yang pertama ABDA ya teman-teman ya. Nah, lalu yang ini, yang C di sini, CA harusnya CA, C-nya diganti dengan DBD, maka DBDA. Seperti itu. Sampai sini teman-teman. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Jelas, Pak. Ya. Nah, oke, berarti sudah. Yang S-nya sudah berubah, tidak ada lagi variabel, depannya sudah terminal. Lalu yang C sudah berubah, depannya ada terminal A dan terminal D. Lalu yang S sudah berubah, D sudah berubah. Maka sudah kita lakukan semua substitusi perubahan, teman-teman. Maka hasilnya adalah seperti ini. Itu ya. Asalnya dari mana? Nah, ini kita ambil dulu. Kita copy ini. Copy ke sini. Ini teman-teman. Ya. Nah, asalnya SCA, AAD, nah ini, maka menjadi sebuah bentuk GNF yang di sebelah kiri ini teman-teman. CA-nya berubah menjadi ABDA dan DBDA, lihat semua terminal di depannya. Lalu A-nya dan B tidak berubah. Lalu C itu asalnya DD menjadi ABD DBD. Perhatikan lagi, sudah tidak ada lagi simbol variabel di depannya. Semua sudah terminal A dan D. Lalu yang D asalnya ABDB, ya, D yang asalnya AB itu berubah menjadi D AB D BD, ya. Nah ini berarti dilihat juga D itu sudah tidak ada lagi variabel di depannya, semua terminal A dan terminal D. Sampai sini contoh 1, gimana teman-teman? Masih bisa dipahami? Masih, Pak. Masih, Ya. Pak. Oke, kita contoh 2. Perhatikan soal berikut masih terdapat rekursif kiri, teman-teman. Ini saya kasih koma saja supaya gampang bacanya. Perhatikan soal berikut. Contoh nomor 2, A menghasilkan BC, B menghasilkan CA atau B, C menghasilkan AB atau A. Pertanyaan saya dulu teman-teman. Mana yang masih merupakan belum bentuk GNF? Yang belum bentuk GNF yang mana? GNF ingat harus yang depannya yang A ya, harus terminal. Ini enggak terminal, ya. Ini masih tidak normal GNF. Lalu yang ini, yang B yang pertama, B menghasilkan CA, ya. Kalau B menghasilkan B, mah sudah GNF ya teman-teman ya. Lalu C menghasilkan AB. Ini yang harus kita pahami dulu. Oke. Dari 3 baris dan 5 menghasilkan produksi, kan 5 teman-teman ya. Menghasilkan BC, menghasilkan CA, menghasilkan B, menghasilkan AB, menghasilkan A. Dari 5 hasil produksi ini, ada 3 yang belum GNF teman-teman. Ya, belum GNF. Nah, tetapi kenapa saya membuat, perhatikan soal berikut, masih terdapat rekursif kiri. Pertanyaannya, yang mana yang rekursif kiri di sini? Ya teman-teman, ya rekursif kiri teman-teman. Nanti kalian bisa buka lagi ya videonya atau pembelajarannya, materinya.
yang rekursif kiri apabila di kanan, di beta ini sama dengan yang di kiri awalnya. Contoh nih teman-teman. A menghasilkan AC. Ini rekursif kiri teman-teman. A menghasilkan AC. Ini menghasilkan kenapa? Yang depan ini sama dengan yang hasil produksinya. Ini juga misalnya ini. Ya, ini. Ini juga rekursif kiri. Kenapa? Karena B menghasilkan B. Nanti akan melakukan terus saja rekursif kiri ya, pengulangan yang tidak henti. Tapi kenapa dikatakan terdapat rekursif kiri sini teman-teman? Ada yang tahu alasannya enggak? Ini sorry teman-teman, ini bukan A tapi CA ya. Dirubah. Ini karena yang ini CA tuh. Nah, kenapa? Padahal, oh ini juga BC nih, hapus tadi. Nah, padahal tidak ada di sini yang rekursif kiri, betul nggak? Betul, Ada, Pak. Betul, Pak. Kenapa muncul rekursif kiri? Kita lihat teman-teman, ya, kita lihat. Dikatakan kan nggak boleh ada rekursif kiri syaratnya di sini, ya. Sini kita lihat. Ini teman-teman, tidak bersifat rekursif kiri syaratnya, tetapi di sini akan muncul rekursif kiri. Ya, kita lihat. Di sini tidak terlihat rekursif kiri, tapi kenapa? Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Tapi yang kita buat langkah pertama apa? Langkah pertama biasa urutkan simbol dulu. Ya. A, B, C, B, C, A, C, A, B. Di mana B juga menghasilkan B dan C menghasilkan terminal A. Oke, seharusnya A, B, C itu harus memenuhi syarat di mana A lebih kecil daripada B dan B lebih kecil daripada C. Ya, habis ini udah paham ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang tidak sesuai dengan urutannya teman-teman. Ada nggak? Mana dari 3 aturan produksi itu yang tidak memenuhi syarat urutan produksinya? Yang mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Lihat, kita periksa teman-teman. Ya, A menghasilkan BC. Ini bukan GNF, tapi kita lihat urutannya. A menghasilkan BC. Berarti A itu harus lebih kecil dibanding B. Betul nggak ini? A Betul, lebih kecil daripada Oke. B lebih kecil daripada C. Iya, betul. Tuh. C lebih kecil daripada A. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah, oke ya. Maka kita sudah bisa pastikan yang tidak sesuai dengan urutan adalah yang bagian C saja. Oke, kita masuk langkah kedua. Periksa aturan produksi yang simbol pertama pada ruas kanan adalah simbol variabel. Ya, tadi sudah kita pahami mana yang bukan GNF, mana yang GNF. Nah, kita lihat teman-teman, A menghasilkan BC yang ini, A menghasilkan BC, itu sudah memenuhi syarat. Karena apa? A lebih besar dari B. Lebih kecil nih ya. Ini lebih kecil. Nah, lalu yang B menghasilkan CA itu juga sudah memenuhi syarat. Karena apa? B-nya lebih kecil daripada C. Tetapi yang C itu menghasilkan AB itu belum memenuhi. Kenapa? Karena C itu lebih besar dari A. Ya. Seharusnya si ini kalaupun mau C menghasilkan D, itu betul. Tapi kalau C menghasilkan A, A ini kan lebih kecil dibanding C ya teman-teman ya. Maka harus dirubah CAB ini. Sekali lagi, kenapa harus dirubah? C-nya lebih besar daripada A. Ya. Nah, berarti yang belum memenuhi tadi adalah CAB. Sekarang kita, ini teman-teman, saya copy dulu ya supaya jelas. Ini
Ini awalnya teman-temannya. Lakukan substitusi langkah ketiga pada variabel A, aturan produksinya menjadi gini teman-teman. Tadi kita pakai, kok ini? Saya salah ngopi. Ini teman-teman. Ya, produksi awalnya seperti ini. Yang kita rubah adalah CAB yang tidak sesuai urutannya. Maka CAB kita rubah menjadi seperti ini. CAB ya, menjadi BCB teman-teman. Ada yang bingung BCB dari mana? Dari yang A, Pak. Ya, betul ya. Yang ini BC ini dari mana? Ini turunannya dari yang ini teman-teman. Ya, A itu kenapa bisa jadi BC? Kan si A-nya harus diturunkan. Yang penting kan prinsipnya kita harus dapat terminal di sini teman-teman ya. AB, maka AB menjadi BCB. Yang A ini diturunkan jadi BC. BC ini kok dari mana? Dari sini teman-teman. Dari awalnya. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Siap, jelas. A, B, ya. Maka A ini harus disubstitusi. Dari mana? Dari sini. BC, isikan. Harusnya AB, A-nya diganti menjadi BC. Maka BCB. B-nya dari mana? Tetapkan, masih tetap yang ini, B. Hanya A yang diganti berarti BCB. Oke, ya. Lalu ini masih belum dapat teman-teman. Dia belum menghasilkan yang namanya terminal. CBCB ini, ya. Harus menjadi sebuah terminal. Caranya bagaimana? Ya, diturunkan lagi teman-teman. Ya, nah kita lihat. Oke, maka C menghasilkan CACB. CACB dari mana teman-teman? Dari B. Sekarang kita menurunkan yang mana? Ini ya, dari yang B ini teman-teman ya. Ini masih variabel, B-nya kita turunkan. Dari mana sekarang? B-nya kita lihat dari sini teman-teman. B ini menghasilkan dua produksi. Nanti ya. B ini menghasilkan dua produksi, CA dan B. Maka ini menghasilkan dua produksi juga. Terpecah jadi dua produksi. Yang B pertama itu digantikan dengan CA teman-teman. Ya. Nah ini. PA. Nah gitu. B yang merah ini, B pertama ini harus diturunkan lagi produksinya. Dengan cara apa? Kita lihat B itu menghasilkan satu produksi CA, maka ganti CA, lalu diikuti apa? CB-nya masih tetap kan nih? CB-nya masih ada, berarti CACB. Lalu apa lagi? C ini menghasilkan satu produksi lagi, B ini menghasilkan satu produksi lagi, B terminal. Maka produksi yang kedua pakai garis vertikal, yang B ini menjadi ini teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman. Paham tidak? Paham, Pak. Ya, nah ini. Nah, berarti si C yang C ini menghasilkan apa jadinya? CA, CB, lalu BCB. C ini sudah menghasilkan satu produksi yang GNF teman-teman ya, B-nya terminal. Tapi yang ini bagaimana? Ini belum. Tapi lihat teman-teman, yang C menghasilkan CACB. Lihat yang ini, yang saya blok. Ya. Ini yang dikatakan teman-teman rekursif kiri. Kenapa? C menghasilkan C. Ini akan terjadi terus pengulangan-pengulangan yang tanpa henti teman-teman, rekursif kiri ini C. Maka harus dihilangkan.
Nah, tadi makanya di atas ini ya disebutkan masih terdapat rekursif kiri. Di sini nggak ada gitu loh. Tapi pada saat diturunkan atau diproduksi, maka akan muncul satu produksi yang namanya rekursif, yang ini. Ya. Ingat teman-teman, pada saat merubah rekursif kiri, ya, lihat lagi video atau rekaman videonya atau materinya. Rekursif kiri itu harus dihilangkan. Dengan cara apa? Ya saya coba ya, stop ini dulu. Nanti akan muncul yang namanya alfa, beta, Z1, Z2 dan seterusnya. Saya ganti screen dulu teman-teman. Saya coba buka atau mereview lagi yang namanya rekursif. Ya, rekursif. Tidak akan menyinggung banyak di sini teman-teman ya. Nah ini teman-teman, contohnya. Terlihat sekarang? Terlihat, Pak. Contoh satu ya. Ada sebuah aturan produksi yang menghasilkan 5 produksi nih. S menghasilkan SAD, S menghasilkan ASC, S menghasilkan DD, S menghasilkan FF, S menghasilkan SBD. Ini pertemuan kita waktu rekursif kiri. Langkah pertama katanya pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Yang rekursif kiri, perhatikan yang warna merah. S-nya sama dengan S ini sama dengan S ini. Ini akan terjadi terus pengulangan yang bersifat rekursif. Ya. Yang hijau itu tidak. Berarti pada saat dipisahkan, rekursif kiri dan rekursif kanan, atau tidak kiri. Dari sini teman-teman, dari rekursif kiri, kita akan menemukan simbol ruas kiri. Ya. Yang AB ini menjadi alfa 1, yang BD ini menjadi alfa 2. Sementara yang ASC ini menjadi beta nanti teman-teman. Ya. Mau dilihat ya. Tuh. Nah ini. Itu ya. Nanti akhirnya akan seperti ini. Akan muncul satu aturan produksi yang baru, simbol baru, Z1. Oke, saya stop screen dulu. Saya ganti lagi. Sekali lagi saya bilang saya tidak akan banyak di situ. Ya, saya akan kembali ke GNF. Nah, teman-teman lihat. Ya. Yang CB ini rekursif kiri. Maka ini harus dirubah, teman-teman, tidak boleh rekursif lagi. Dengan cara bagaimana? Caranya sama seperti waktu rekursif kiri, materi kita. Untuk CB, lakukan penghilangan rekursif kiri. Ya, nanti kalau ada soal misalnya ternyata ada rekursif kiri, oke, kita rubah saja menjadi C. Ingat teman-teman, BCB, ya. BCB mana? Perhatikan di sini, C ini menghasilkan berapa produksi teman-teman? Kenapa muncul 2 produksi di sini? Liar kan? Pisan, biar pisan Pak. Ya, saya ulang pelan-pelan ya, karena kita sudah tahu ini rekursif kiri, ada C dan C. Maka yang C menghasilkan CB ini harus dirubah, teman-teman. Kita hilangkan rekursif kirinya, yang C ini kita hilangkan. Caranya bagaimana? Pelajari yang rekursif kirinya. Tapi pertanyaan saya yang tadi, untuk CB dihilangkan, rekursif kirinya menjadi gini, C menghasilkan 2 ini teman-teman. 2 ini dari mana? Hardi tahu nggak? Apa Pak? C ini, ya kan asalnya CACB teman-teman ya. Lalu tiba-tiba menjadi C, menjadi 2 produksi, hasil 2 produksi. Gimana ini, dari mana datangnya nih? C yang itu yang menghasilkan A-nya dari itu Pak, C yang sebelumnya. Yang ada sebelah kiri. Yang ini? Iya Pak kayaknya. Oke, ya teman-teman ya, betul sekali. Jadi yang kenapa jadi 2 produksi ini, muncul 2 produksi asalnya 1, dari sini teman-teman. Nah, lihat. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang AB dan A ini hasilnya ini teman-teman. Ya, yang satu yang sudah kita ambil dari sini. Lihat ini, ya, karena ini masih variabel. Ya, 2 variabel. Sedangkan ini sudah 1 terminal, ada terminalnya. Berarti 1 C-nya ngambil dari sini, ya, BCB, ya.
Kalau rekursif kiri kan teman-teman ya, yang diambil kan yang menjadi hasil produksinya kan bukan yang rekursifnya, harus yang non rekursifnya, yang bukan rekursifnya. Yang bukan rekursif yang mana? Yang ini yang ada terminalnya, BCB. Masuk ke sini. Pelajari lagi nanti video sebelumnya teman-teman ya, video recordingnya. BCB dari mana? Dari sini. Yang bukan rekursif. Kalau ada dua yang bukan rekursif, ya 2 ambil di sini ya, jadi 3, jadi 4 atau lebih. Maka BCB ini ambil di sini, ditambahkan satu variabel Z1. Ya, saya menghilangkan yang mencari alfa, mencari beta ya teman-teman ya. Nah, alfa itu sudah pasti adalah yang bukan rekursif. Yang beta adalah yang pasti rekursif. Nah, kita lihat di sini. BCB itu turunan dari sini. BCB dari sini ya. Dari sini. Itu. Lalu ditambahkan Z1 saja, langsung tambahkan Z1. Ya. Sekali lagi ambil dari sini yang sudah ada terminalnya, masukkan ke sini. Lalu karena C itu juga ada menghasilkan A, yang ini teman-teman, yang sudah terminal, maka A ini juga dimasukkan ke sini. A plus Z1 berarti AZ1. Ya. BCB ngambil dari sini yang sudah ada terminalnya, ya, hasil turunannya, hasil produksinya. Lalu satu lagi yang sudah benar-benar DNF-nya yang A ini. Maka akan muncul AZ1. Lalu teman-teman, kita turunkan lagi menjadi simbol baru Z1. Kalau dilihat tadi teman-teman di rekursif kiri, maka Z1 itu apa isinya? Z1 itu adalah beta. Ya. Beta itu apa? Yang rekursif teman-teman. Ini yang rekursif, ini yang tidak rekursif. Z1 itu pasti berisi yang rekursif. Yang rekursifnya mana? Yang ini. CACB. C-nya nggak usah diikutin teman-teman ya. Yang diambil adalah ACB-nya saja. Maka Z1 turunannya atau produksinya adalah ACB. Lalu dibuat lagi yang kedua. Z1, ini pasangannya teman-teman ya. Z1 menjadi atau memproduksi ACB masih Z1, tinggal tambahkan Z1 di belakangnya. Ya. Maka teman-teman, dari penghilangan rekursif kiri ini ya, C ini menjadi 3 produksi, C, B, C, B, J1. Nah, kita lihat apakah cuma 2 sekarang? Ya. Seluruh hasil produksi dari variabel C sudah dalam bentuk normal Greibach. Yang pertama apa? C menghasilkan BCB Z1 yang ini. Ya, BCB Z1 ini. Lalu C juga menghasilkan apa? Menghasilkan AZ1. Sudah terminal semua. Ya, kan satu. Lalu lihat lagi, C yang sudah menghasilkan yang normal form yang mana? Normal form. Normal Greibach mana? Yang ini, BCB. Depannya sudah terminal, berarti C menghasilkan yang ketiga, BCB di sini. Lalu C menghasilkan yang mana yang sudah GNF? A. Maka C juga menghasilkan A. Berarti C ini yang asalnya menghasilkan 2 produksi ini teman-teman, menjadi 4 produksi. Ya, di mana yang ini adalah hasil dari penghilangan rekursif kiri. Sampai sini teman-teman. Untuk sampai dengan menentukan variabel C sudah paham atau saya ulang? Lumayan, Pak. Lumayan ambil apa? Lumayan bingung. Lumayan bingung. Yang di mana bingung biar saya ulang? Di langkah 3 ini saya ulang lagi. Bagaimana? Terserah kalian. Kalau ulang saya ulang, nggak jadi masalah. Bingung tidak? Di sini masih cukup paham lah. Ya, di sini maksudnya teman-teman, ini kenapa saya tidak panjang lebar di sini, karena ini sudah materi sebelumnya ya, rekursif kiri. Pada prinsipnya kalian nanti lihat pada rekursif kiri, bagaimana menghilangkan rekursif kiri. Tetapi pada saat itu sudah menjadi tidak rekursif kiri, nah yang untuk GNF-nya ya tinggal diambil saja.
Normal Greibach-nya seperti apa? C itu menghasilkan apa saja? Oke, kita ambil satu-satu. C menghasilkan BCB Z1 yang ini. Ya. Sekali lagi ini kalian lihat nanti di teori rekursif kiri. Baik materinya ataupun YouTube-nya. Lalu yang kedua, ini menghasilkan AZ1. Oke, masukkan C itu menjadi AZ1. Selesai nih, ya. Lalu lihat lagi mana hasil C atau produksi C yang sudah menghasilkan terminal. Ini. Ya, BCB. Oke, masukin di sini. Mana lagi setelah BCB? Masih ada nggak? Masih ada yang ini. Ini kan nggak masalah teman-teman ya. Nah, masukkan ke sini A. Maka si C ini menghasilkan 4 produksi yang asalnya 2. BCB, Z1, AZ1, BCB, dan A. Seperti itu. Sebentar teman-teman, saya minum dulu. Ada pertanyaan? Atau mau saya lanjut dulu? Lanjut dulu Pak. Lanjut, Pak. Oke ya. Nah, habis langkah ketiga, langkah berikutnya apa teman-teman? Nah, setelah semua aturan itu dibuat, maka kita tinggal memasukkan, ya, saya ambil lagi yang awalnya. Ini. Oke, teman-teman, saya ambil lagi, ya, supaya kelihatan. Awalnya kan gini, dan tadi kita sepakat bahwa, ya, sepakat di awal bahwa yang belum normal Greibach yang mana? Ya, sorry, yang aturannya masih belum benar yang mana? Ya, ini ya, CAB ya, CAB. Ya, Pak. Nah, lalu kita lakukan tadi substitusi udah ya, coba mana tadi? Nah ini ya, sudah ya. Oke. Kita lihat. Yang B menghasilkan CA. Ya, saya ambil yang B dulu teman-teman ya. Nah ini. B menghasilkan CA. Ini kan belum normal GNF, tapi dia sudah teratur ya. Sekali lagi, AB ini sudah teratur karena A menghasilkan B, B menghasilkan C, sudah teratur, tetapi belum normal teman-teman. Belum GNF. Kenapa? B-nya masih variabel, C-nya masih variabel. Maka kita harus membuat ini menjadi normal Greibach. Oke, kenapa saya ambil B dulu supaya nanti dapat turunan A ya teman-teman ya. Maka B menghasilkan CA. Oke. B menghasilkan CA itu dari mana? Dari sini teman-teman ya. Nih. Ini B menghasilkan CA itu yang ini. B menghasilkan CA. Menjadi B yang kuning ini turunan dari C teman-teman. Ya. C itu yang mana? Coba saya copy lagi. Nah ini. Ini supaya jelas ya. Nah. Kita di slide sebelumnya sudah mendapat yang namanya C. Ya teman-teman ya, C ini. Maka yang kita harus atur adalah A dan B. Kita rubah. Maka kita ambil B-nya dulu supaya mendapatkan turunan dari A, ya. Maka B, tunggu mundur, B menghasilkan CA yang ini. B menghasilkan B, nggak usah lagi karena sudah GNF. B menghasilkan CA, maka B menghasilkan CA. C ini sudah punya turunannya teman-teman, sudah punya hasil produksinya. Yang mana? Di slide sebelumnya yang ini, ya 4 tadi. Maka C yang ini rubah menjadi C yang pertama. BCB Z1 ya, BCB Z1. Masukkan ke sini. A-nya dari mana? Tetap teman-teman yang ini. Ya. Dia nggak boleh dikurangin atau dihilangkan. Maka kalian lihat sini belakangnya selalu A. Lalu C ini gantikan lagi dengan C yang kedua yang ini. AZ1. Maka kita isi AZ1 A. Ingat, A masih yang ini. Lalu C masih ada 2 lagi. C yang ketiga adalah BCB. Maka ganti lagi masukin BCB A.
A-nya masih tetap. Lalu A ini ya ambil dari yang sini. A sandingkan dengan A lagi yang variabel yang ini. Maka sekarang B itu sudah menghasilkan 4 produksi, teman-teman. Ya, sama dengan C. 1, 2, 3, 4. Asalnya 2. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi sekarang. Sekarang A, ya, A itu, B-nya udah beres, A itu sekarang menghasilkan BC yang ini. B-nya udah dapat dong, gitu ya. A menghasilkan BC. Maka A menghasilkan BC kita turunkan. B ini dari yang mana, teman-teman? Dari yang sini. Ya. Kita masukkan B ini. A itu oke, di sini. Nah, B ini sekarang A menghasilkan BC. B ini sudah dapat hasil produksinya yang mana? Yang ini, teman-teman. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti B ini mempunyai substitusi 4. BCB Z1 untuk substitusi yang pertama. Ya. Sekarang A-nya ikut ya, teman-teman ya di sini ya. Nah, karena dia menjadi satu bagian. Lalu C-nya yang mana ini? Kok muncul C? C itu dari sini. Oke, sekarang B yang kedua. Isi ambil dari yang kedua juga. Dari yang mana? Dari yang sini dong. Ya. AZ1A. Sekarang masukin lengkap sini AZ1A. C-nya dari mana? Dari sini. Masih tetap. Lalu ambil B yang ketiga yang ini. B yang ketiga ini. BCBA. C-nya masih ngambil yang ini. Ini B yang ketiga. Oke. Sini kan B-nya ada 4 ya, teman-teman ya. Ambil satu lagi. A, terminal A dan variabel A. Oke, ini adalah B yang keempat. Sampai sini paham dulu nggak, teman-teman? Ya, Paham. paham ya? Paham, Pak. Ini kenapa muncul BC? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? B-nya tuh dari yang B sebelah kiri bukan, Pak? B yang kiri yang mana? Masih dari satu baris ini? Yang ini, Pak, yang di luar itunya, yang ini? ya itu. Oke, betul sekali ya. Ini kan 4. 1, B ini menghasilkan 4 produksi. 1, 2, yang kuning-kuning ya. 3, 4. Ini jadi 4 juga. Sekarang, kenapa si BC ini muncul? Lihat, teman-teman. Ya, si B ini mempunyai turunan juga. Mempunyai hasil produksi yang mana? Yang ini, teman-teman. Ya, nah ini. Jangan buat ini, saya kasih warna yang hijau. Nah ini. Ya. B ini dapat dari mana yang BC ini? Oke, B ini kan menghasilkan terminal B. Ini kan sudah resmi, tidak berubah ya kan, sudah termasuk GNF. Maka B itu yang ini, teman-teman. Nah, itu. Ya. Kenapa ada C-nya? Karena ini kan ada C di sini. Maka sekarang si produksi A itu menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya dari mana? Dari turunan B. Itu ya. B ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka sekarang A menjadi ini. BCB dan seterusnya. Sampai sini teman-teman ya. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Lanjut. Selanjutnya, lakukan pula substitusi pada aturan produksi dengan variabel yang baru, teman-teman. Kita ingat tadi di sini muncul Z1 ya, Z1. Maka Z1 itu kita harus turunkan. Z1 menjadi atau memproduksi apa sekarang?
Harus dikenalkan dong Z1-nya. Z1 menghasilkan ACB. Ya. ACB-nya dari mana? Yang ini teman-teman. Ya. Nih, saya ambil copy lagi nih supaya jangan bingung, ya, jangan bingung. Nah. Ini teman-teman, saya rubah lagi ya, saya tampilkan lagi. Nah, Z1 ya, itu ACB nih teman-teman, ACB nih. Z1 itu kan ACB. Z1 menghasilkan ACB. Kita rubah, kenapa harus dirubah? A-nya masih variabel di sini teman-teman. Sekali lagi ingat, prinsipnya harus terminal di sini. Maka Z1 ACB kita rubah menjadi Z1, ambil yang A teman-teman. Turunan A yang mana? Yang mana gerangan teman-teman? Yang atas Pak, yang biru. Yang atas Pak. Yang biru. Oke, ya. Yang A ini kita dapat dari yang ini teman-teman. Oke, saya rubah lagi biar tahu ya. Biar sama. A ini kita ambil yang biru. Nah. Biar sama. Oke. Tapi A ini turunannya yang mana? Yang ini. B, C, B, Z1, A, C. Ya kan? CB-nya dari mana? Dari sini teman-teman. Ya, CB-nya dari mana? Nah, biar jelas. CB-nya yang ini. Semua ya teman-teman ya. CB-nya jangan sampai hilang. Tapi kalau hilang dia lapor ke polisi, saya ditinggal gitu ya. Nah, ini. Tinggal pergi. Tinggal kabur dia nanti. Nah ini teman-teman, tinggal masukkan A-nya. A-nya ada berapa sini? Ada 5, ya kan? Ya rubah warnanya. Nah ini. Tinggal dimasukin lagi. Z1-nya yang mana? Ambil saja dari A-nya. Ini teman-teman. 1, 2, 3, 4 ya, 5 BC. Selesai. Jadi Z1 adalah ACB, ambil turunan dari A atau produksi dari A. Maka kita sudah dapat tadi A-nya, maka kita tinggal masukkan. Lalu yang Z1 teman-teman ya tinggal menambahkan apa? Yang kedua nih, Z1 ACB Z1. Maka kita tinggal apa? Menurunkan lagi ACB Z1 ya, ACB Z1. Yang kedua nih teman-teman ya, Z1 yang pertama sudah ACB, yang Z1 ACB Z1 harus diturunkan lagi. Diproduksi lagi, rubah sekarang apanya yang dirubah? A-nya di sini. Ya, A ini. A ini dapatnya dari mana? Kita lihat turunan yang tadi. Nah, yang tadi sudah ada CB-nya, sekarang menjadi lengkap. CB-nya ikut. Ini B, AB, CB, ya. Ini teman-teman. Sebenarnya tinggal menambahkan Z1 saja ya teman-teman ya. Iya Pak. Tinggal menambahkan Z1 di belakangnya dari atas ini. Gitu aja coba. Pastikan pasti sama. Tinggal menambahkan Z1 tuh. Ya. Nah. Sambil kalau mikir-mikir ada yang mau pertanyaan aja teman-teman. Nah ini. Atau saking bingungnya nggak ada pertanyaan. Kayaknya mah itu ya. Nah, jadi Z1 turunannya ACB Z1.
A-nya turunkan. Sekali lagi, prinsipnya yang penting harus ada menjadi sebuah terminal di sini. Ini udah muncul BJ, CB, masukin ke bawahnya, tinggal tambah Z1, masukin lagi, tinggal tambah Z1, dan seterusnya. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada ya. Sekarang belum ada, nanti pas di UAS pasti ada ya teman-teman ya. Pasti Pak, itu pertanyaannya itu muncul tiba-tiba Pak. Pertanyaan buntu, Pak. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya teman-teman ya. Iya Pak. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Tadi sudah ada aturan produksinya. Nah, ini yang asalnya seperti ini. Ya, saya rubah nih, saya tambahkan di sini. Lalu ada yang ini. Ini asalnya dari sini semua. Maka yang asalnya ini, yang 3 ini saya hapus inilah. Nah, yang 3 ini menjadi ini teman-teman. Ya, yang asalnya 3 aturan produksi menghasilkan 5 produksi menjadi ini banyak pisan. Dan ini sudah bentuk normal gray batch. Kalau diperiksa, semua hasil produksi akan menghasilkan depannya terminal. Tidak ada lagi yang tidak terminal teman-teman. Ya teman-teman ya, ini kita ambil dari sini tuh. Yang jelas pengambilan dari yang sebelum-sebelumnya. Hasil akhirnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Saya stop dulu. Sambil Kalau saya pertanyaannya Pak, terus ini buat ngabisin penasaran. Itu mau bertanya, kalau untuk yang gray batch normal ini bisa nggak Pak? Dibolehin nggak Pak kalau dalam satu kali produksinya itu ada 2 terminal di dalamnya? sebentar. Saya stop dulu recordingnya lah. Pertanyaannya tadi apakah bisa 2 terminal Ya, di Pak. dalamnya? Kayak dari soal yang di contoh soal pertama ya Pak itu. Dan di sana kan ada hasilnya kan ada AB, misalnya di S kan ada ABDA. Itu kan B kan bisa diturunin jadi B yang kecil kan Pak? Oke, lihat ya. Kita lihat tadi saya presenter lagi ya, yang contoh pertama ya. Ya Pak, yang dari hasil akhiran kan ada. Ya, siap. Yang ini ya, maksudnya? Ya Pak, yang dari slide 11 itu Pak, kalau berdasarkan hasilnya. 11. Slide 11 tuh ini. Ya Pak, itu kan ada yang huruf B besarnya kan bisa disederhanain jadi B kecil kan Pak? Nah, itu dibolehin nggak kalau ada 2 terminal dalam satu hasil di batch ini? Oh, yang ini maksudnya. Ya Pak. Oke, teman-teman, kalau ini mau itu lagi ya, yang jelas aturannya gini teman-teman ya, gray batch itu ya. Nah ini, lihat. Atau dengan kata lain, saya sudah tahu paham maksudnya. Suatu tata bahasa bebas konteks dalam bentuk normal gray batch bila hasil produksi ruas kanan diawali dengan 1 simbol terminal teman-teman. Selanjutnya bisa diikuti oleh rangkaian simbol variabel. Gitu ya. Lihat lagi di sini sintaksnya. Nih lihat. Apa maksud dari rangkaian simbol-simbol variabel, teman-teman? Artinya, ya, kalau kita lihat dari aturan mainnya, yang pertama harus simbol terminal. Oke ya, deal ya. Harus A di depan. Tetapi lalu diikuti dengan alfa. Alfa itu katanya rangkaian simbol-simbol variabel. Artinya apa, teman-teman? Kita berbicara, kita memahami konteks itu dulu.